Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rukmi Bintarti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai modul 5 unit 1 yang berjudul Surat untuk Sahabatku. Simak terus videonya ya, selamat belajar. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai surat pribadi. Adakah yang tahu pengertian surat pribadi itu apa? Surat pribadi ditulis seseorang untuk mewakili dirinya sendiri, bukan instansi atau kelembagaan tertentu. Nah, bahasa yang struktur yang digunakan tidak sekaku atau seformal surat resmi. Meski tidak formal, seperti surat resmi, dalam menulis surat pribadi perlu memperhatikan kesopanan dan etika. Jadi, surat pribadi ini biasanya ditulis diri kita sendiri, bukan berkaitan dengan instansi atau suatu lembaga. Nah, jadinya surat pribadi ini berisi tentang diri kita sendiri atau kehidupan kita sendiri. Kemudian, mengidentifikasi unsur surat pribadi. Nah, yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Dituliskan nama tempat pada saat menulis surat, sedangkan tanggal ditulis kapan surat itu dibuat. Kemudian, yang kedua, menuliskan alamat surat atau alamat yang dituju. Misalnya, kepada sahabatku, tuk teman kecilku, tuk sohibku, dan sebagainya. Biasanya kata ini digunakan untuk panggilan keakraban. Misalkan kalian ingin mengirim surat kepada teman akrab kalian, teman kecil kalian, itu dinamakan surat pribadi. Nah, apa sih bedanya surat pribadi dan surat resmi itu? Biasanya kalau surat pribadi itu tidak memakai kop surat. Bahasanya mungkin tidak baku, sesuai dengan kata-kata sehari-hari yang kita pakai. Namun untuk surat resmi biasanya mencantumkan kop surat atau kop lembaga. Nah, bahasanya juga lebih baku daripada surat pribadi. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai salam pembuka. Salam pembuka ini misalnya salam sayang, kemudian mengucapkan atau menuliskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian salam manis dan sebagainya. Jadi kata-katanya tidak baku ya. Kemudian, isi suratnya. Isi surat pribadi harus memperhatikan etika dalam berbahasa. Meskipun tidak baku seperti surat resmi, penulisan surat pribadi tetap harus memperhatikan etika dalam berbahasa. Tidak ada aturan khusus dalam pembuatannya. Isi surat ini sangat bervariasi karena berisi tentang kehidupan pribadi. Biasanya untuk mengabarkan teman-teman kita yang sedang berada di luar pulau, misalkan kita di Pulau Jawa, teman kita ada di Kalimantan, itu bisa mengirim surat untuk menanyakan kabarnya, apakah sehat-sehat saja, dan sebagainya. Kemudian beralih ke penutup surat. Penutup surat diakhiri dengan kalimat yang mengakhiri surat tersebut, misalnya sekian dulu, demikian, dan sebagainya. Sekian dulu ya, sapaan atau mungkin kalimat surat penutupnya. Untuk selanjutnya kalian bisa melihat sendiri di modul, ada di bagian-bagian surat contoh-contohnya. Kemudian ada salam penutup, misalnya salam sayang dari sahabatmu yang merindukanmu selalu dan sebagainya. Di sini salam penutupnya juga sangat fleksibel atau tidak baku sama sekali. Salam sayang dari sahabatmu yang merindukanmu selalu dan sebagainya. Kemudian ada pengirim surat. Pengirim adalah orang yang menulis surat. Bisa memakai nama orang atau menyebutkan bagian dari keluarga, misalnya ayah, ibu, kakak, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh unsur-unsur dari surat pribadi. Yang pertama tadi apa? Tempat dan tanggal penulisan surat. Nah, tempatnya di mana? Kita bisa menyebutkan kota yang akan kita. Kemudian ada tanggal. Nah, tujuan suratnya itu untuk siapa? Nah, untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta misalkan. Terus kemudian ada salam pembuka, ada isi suratnya. Nah, isi surat ini berisi apa? Tergantung kalian akan membicarakan atau mengirimkan
isi suratnya itu seperti apa. Misalkan menanyakan kabar atau menanyakan apapun itu bisa diisi di bagian isi surat. Kemudian ada salam penutup seperti salam kemarin, ada lagi salam sayang dan sebagainya. Nah, di sini identitas pengirim surat. Identitasnya seperti yang saya sebutkan tadi, bisa menyebutkan nama orang atau mungkin nama-nama atau bagian dari anggota keluarga. Nah, saya kira cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sampai jumpa kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.